Di Pontianak kita akan segera buka kerjasama dengan salah satu klinik di sana, ya. Jadi nanti bisa Sun lagi digarap. Kenapa saya pakai retinol malah muncul jerawat? Itu artinya skin barrier lagi error. Pada kulit yang lagi bermasalah skin barriernya, kalau saya malah menyarankan untuk tidak menggunakan retinol dulu gitu. Nanti kalau skin barrier udah sehat baru gitu. Retinol itu bagus ya. Bagus dan memperkuat kulit. Tapi nanti pada saat udah sehat, kalau kulitnya udah benar baru gitu. Jadi kalau misalnya Anda udah pernah riwayat pakai macam-macam sebelumnya atau ada over treatment sebelumnya, kan kulitnya jadi tipis tuh, rusak tuh. Nah dalam kondisi begitu kan sensitif, apapun gampang terjadi gitu. Nah lagi begitu jangan dihajar, kalau saya ya, jangan dihajar retinol dulu. Lentigo malah boleh di laser, ya. Karena biasa pada lentigo tuh skin nggak ada biasanya ya pada yang pure lentigo saya perhatiin skin barrier relatif oke. Ya jadi emang karena over exposure aja munculnya, karena over exposure gitu. Jadi emang karena kehajar matahari terus menerus, tapi nggak ada skin barrier masih bagus gitu. Nah itu malah pada case begitu laser bagus banget. Ya. Pada case begitu laser bagus banget. Jadi yang saya permasalahkan kemarin itu bukan nggak boleh laser gitu. Saya nggak pernah ngomong nggak boleh laser. Saya bilang istirahatin dulu kulitnya dari laser, dari peeling, dari krim malam pada kondisi yang udah hiperpigmentasi. Karena pada case begitu tuh biasanya menunjukkan skin barrier masih error. Jadi sebenarnya korelasinya antara hiperbarrier yang error, yang rusak, nah jangan dihajar dulu gitu. Itu yang saya maksud. Ya. Tapi ada yang nangkep, wah kata dokter Tompi nggak boleh laser sama sekali. Nggak begitu ya. Kalau skin barrier masih oke silahkan. Saya juga pakai kok. Ngecilin pori-pori itu banyak banget caranya. Ya. Bisa dengan treatment macam-macam lah ya, ada banyak cara. Jadi kita biasa ngeliat case by case. Kalau saya paling senang kalau di Beautiful itu namanya T-Rejuve. Saya paling senang pakai T-Rejuve buat ngecilin pori-pori. Tapi ingat ya, bedakan pori-pori dengan bopeng gitu. Karena pasien tuh berapa kali saya ketemu tuh case-nya. Konsul untuk kecilin pori-pori, begitu ketemu ternyata bopeng lama yang kecil-kecil gitu. Jadi itu beda. Olahraga. Siapa? Ada pitinya. Ya. Udah makan belum? Udah. Double chin, kalau double chin ya harus sedot ya. Kalau double chin sampai gede gitu, ya itu bukan indikasi buat mesolipo. Ya. Mesolipo tuh kalau yang kecil-kecil, yang dikit banget cuma ada buntelan kecil, nah itu boleh. Mungkin masih bisa, coba aja. Saya sih nggak pakai gitu, tapi kalau mau coba aja pada case yang kecil banget tumpukannya boleh ya. Cuma ada gundukan kecil dikit banget, antara perlu nggak perlu, nah itu oke. Tapi kalau yang begitu ya nggak bisa. Nah, ngomongin payudara,
Ada banyak metode sebenarnya. Semua dikerjakan sesuai kebutuhannya. Kalau memang nggak perlu diimplan ya nggak diimplan. Kalau memang perlu diimplan baru diimplan, ya. Jadi implan pun macam-macam merek dan bentuknya. Jadi biasanya kita sesuaikan dengan keadaan. Silakan datang deh, karena setiap case beda-beda. Kadang-kadang cukup dengan augmentasi simple gitu. Kadang-kadang augmentasi harus sekalian dengan lifting gitu buat ngencengin, kalau nggak jadi turun payudaranya. Nah ini. Ini sebenarnya banyak pertanyaan yang saya lihat dari sekilas tuh udah saya jawab semua, ya. Coba tonton deh. Itu ada beberapa video saya, nontonnya yang utuh ya. Ya. Jadi buat Anda-Anda yang penasaran ya. Buat Anda-Anda yang penasaran ya, satu bisa datang konsul langsung ke saya atau lihat di postingan di Instagram saya atau di ini di TikTok yang di feednya yang saya posting sendiri ya. Harus baca keterangannya karena di situ lengkap tuh. Ya keterangannya di situ lengkap. Di mana, apa, bagaimana. Saya udah tulis, jadi tinggal baca. Kalau nggak susah ya. Udah gitu belum lagi nih, ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tolong ya. Udah saya tulis di postingan, Beautiful tuh cabangnya ada di mana aja, alamatnya. Untuk tahu alamatnya Anda tinggal follow ini, nanti di situ ada linknya buat diarahin ke alamatnya. Udah ditulis, masih juga nanya di bawahnya. Di ini ada nggak? Di ini alamatnya di mana gitu. Bu bayangin kalau harus menjawab gitu 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 sehari, capek kali ya. Nah jadi tolong dibaca aja. Yang udah saya tulis, yang diumumkan, diposting, yang utuh ya. Coba dibaca di sana. Nanti Anda pasti paham kok. Nonton pelan-pelan. Tonton pelan-pelan, tulis kalau perlu gitu. Oh berarti begini, oh berarti begini gitu ya. Jadi jangan lihat gambar terus langsung nanya. Ini terlalu semangat gitu. Baru ngeliat gambar, wah ini kasus saya nih mirip banget sama saya. Langsung nanya. Padahal kalau beliau mau sabar tonton sampai habis mungkin udah terjawab gitu ya. Jadi silakan ditonton. Saya udah posting lumayan banyak tuh. Di Instagram saya ada, di TikTok saya ada ya. Misal kayak saya simpel lah. Saya udah cerita giut itu bisa beli di mana. Tetap aja nanya. Gimana cara beli giut? Aduh. Di bawahnya udah ditulis. Tinggal baca aja gitu, dibaca pelan-pelan. Makanya pelan-pelan, jangan terlalu bersemangat gerada geruduk gitu, jadi kebablasan gitu. Ya. Terus apalagi kalau lagi penjelasan tentang flek melasma gitu. Baca konsepnya, konsep yang saya tawarkan tuh apa sih gitu. Yang dibenerin itu apa gitu. Ya. Dan saya nggak pernah ngomong ini adalah cara paling oke sedunia gitu. Nggak ada. Tapi it's proven, terbukti ya. Ya. Kita udah tes ke ribuan kasus dan semuanya bagus. Cuma memang harus sabar. Jadi kalau ngobatin flek melasma dengan protokol yang saya bikin dengan cara saya gitu, ya, itu harus sabar, ya, harus sabar. Gimana sabarnya? Karena beda. Kalau misalnya protokol misalnya kayak menggunakan laser, peeling atau dengan krim malam yang ada eksfoliasinya, itu kan fokus setelah treatment biasa langsung kelihatan fleknya tipis atau hilang bahkan. Langsung kayak bersih gitu mukanya ya. Hari ini treatment, besok langsung bersih. Biasa kan begitu tuh. Cuma kan yang jadi permasalahan, nanti akan timbul lagi hal serupa dan biasanya lebih dalam dan lebih lebar biasanya ya. Dan itu kan bukan kata saya, kata pasien yang cerita, iya saya dulu begini-begini, awalnya masih gini terus jadi gini kan gitu. Nah kalau dengan protokol yang saya ceritain kemarin yang saya posting ini, kita tidak fokus di flek atau bercak hitam yang ada yang udah kebentuk gitu. Karena yang saya amatin, kalau skin barriernya udah sembuh, udah beres, udah bagus, udah kuat lagi, itu si flek-flek itu menipis dengan sendirinya. Ya, lihat itu beberapa case yang saya posting itu semua nggak pakai eksfoliasi.
ya. Tidak ada eksfoliasi sama sekali dengan metode apapun gitu. Tidak ada depigmentasi dengan cara apapun gitu. Jadi yang kita beresin itu lebih ke skin barriernya. Begitu skin barriernya beres, begitu skin barriernya terkontrol, nah itu beres semuanya. Nah cuma harus sabar, ngobatin skin barrier itu nggak kayak nggak kelihatan langsung. Jadi habis treatment itu langsung kelihatan putih bersih kayak dulu gitu, nggak mungkin. Jadi ngobatin skin, jadi analoginya gini Bu, analoginya itu kayak ibu adalah pelari patah kakinya, ya. Nah patah kaki itu adalah skin barrier yang rusak. Kira-kira gini nih, ini analogi ya. Yang kita ngomongin skin barrier itu apaan sih gitu? Skin barrier. Ya. Nah, ibarat Anda pelari patah kakinya. Pada saat patah kaki kan Anda nggak bisa lari, ya. Nah, tidak bisa lari itu ibarat ya itu timbulnya si flek melasma itu, ya. Nah, jadi fokusnya saya bukan saya latih, saya training supaya bisa langsung lari gitu. Tapi saya obatin dulu patah tulangnya. Kalau patah tulangnya udah sembuh, ya udah, saya langsung bisa lari. Ya bisa lari dengan sendirinya karena memang udah bisa lari kan begitu. Ya kira-kira gitulah analoginya. Jadi beda ya, karena kemarin saya ketemu pasien, saya kaget juga sih. Oh, beliau udah nyobain treatment T-plasma 2 kali katanya. Dok, saya udah T-plasma 2 kali di cabang ini gitu. Kok abis treatment muka saya masih begini? Nah, seperti saya bilang, ibu pasti nggak dengerin penjelasannya utuh kan? Jadi kalau ibu di T-plasma per 2 minggu sekali ya, nanti itu baru berasa perubahan tuh di bulan ketiga keempat. Apa yang berasa perubahannya? Satu, kulitnya jadi lebih lembut, lebih lembab, nyelekitnya hilang, rasa kayak singping gitu, kayak celekit-celekitnya hilang lah gitu ya. Terus kemerahannya berkurang jauh ya, kayak udah ngerebusnya itu loh ya. Nah itu kesan-kesan di 3-4 bulan pertama, dan fleknya biasanya nggak nambah, belum berkurang tapi nggak nambah. Nah buat orang yang punya flek lama, yang udah tahu tuh gimana, yang udah ngelihat sendiri gimana flek itu bertambah melebar ya, begitu dapat treatment yang bisa bikin flek nggak nambah aja udah seneng harusnya ya. Dan biasanya begitu, seneng langsung, wah ini baru kali ini dok flek saya tuh habis di treatment tuh nggak nambah. Tapi belum beres ya. Kenapa? Karena memang skin barrier belum selesai. Nah lihat tuh di postingan saya terakhir, saya ngeliatin tuh foto. Ada foto pasien yang berobat, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan, 4 bulan, terus ada yang sampai 1 tahun. Sampai wajahnya tuh walaupun masih ada sisa bercak coklat halus banget ya, tapi itu semua tercapai hanya dengan perbaikan skin barrier tanpa proses depigmentasi. Ya jadi nggak ada belum, padahal sebenarnya di stage yang sekarang kalau saya mau udah boleh tuh kita combine. Nah biasanya kalau udah setahun udah cukup kuat saya lihat ya, biasanya saya mulai masuk tuh laser. Setelah setahun saya lihat skin barrier udah lembut, tekstur kulitnya udah lembut, kelembabannya udah bagus ya. Artinya penilaian skin barriernya menurut saya udah oke, udah cukup kuat. Biasanya di situ saya baru mulai masuk proses depigmentasi. Tapi dengan hati-hati banget ya. Kalau laser saya pakai yang energi jangan terlalu keras dulu gitu ya. Nah tujuannya untuk menipiskan gitu. Baru kemudian atau dikombinasi dengan, atau salah satu atau kombinasi dengan misalnya peeling gitu. Tapi itu saya kerjakan nanti biasa 1-2 tahun setelah tahap pengobatan awal gitu. Jadi bukan seumur hidup nggak boleh di laser, di peeling, enggak, tetap saya kerjain, cuma dengan kehati-hatian untuk tidak membuat skin barrier cedera lagi gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Karena kan kulit itu setelah kita proses kita inisiasi misalnya dengan proses peeling, laser dan krim malam itu, kan pelan-pelan dari bawah nanti akan ada proses rejuvenasi ke atas, ada proses healing itu akan ngerangsang produksi kolagen dan lain-lain dari bawah tuh naik tuh, ya menggantiin lapisan di atasnya. Nah ini kan ada proses, ada waktunya gitu, bukan dikerjain sekarang besok langsung naik gitu, nggak secepat itu, ya ada waktunya. Nah kita harus tunggu itu terjadi dulu, itu terjadi baru kita bisa. Makanya biasanya saya kalau udah
Yang saya kerjakan selama ini, kalau misalnya pasien udah berobat dengan protokol awal saya itu untuk setahun 2 tahun, udah saya lihat stabil nih, ini udah stabil nih, kulitnya udah kuat, nggak ada relapse, nggak ada proses sembuh bentar terus muncul lagi lebih banyak, udah ngelewatin itu ya, udah stabil, udah nggak ke situ gitu. Nah di situ baru saya akan kasih laser tipis-tipis atau peeling dikit, soft aja, jangan terlalu keras lah ya, biar dia ngikisnya pelan-pelan gitu. Atau krem malam, ya krem malam bisa saya kasih 2 kali dalam seminggu gitu. Ya, jadi pelan-pelan gitu. Nah tapi sekali lagi itu nanti setahun 2 tahun kemudian setelah proses penguatan skin barrier di tahap awal. Nah yang awal-awal sekarang ini yang penting yang itu. Bagaimana kita, istilahnya gini, Anda harus bertahan dengan skin barrier yang udah selemah itu. Nah karena skin barrier udah lemah, ya resikonya flek nambah terus. Nah gimana caranya si skin barrier jangan lebih lemah lagi supaya supaya si flek melasma nggak nambah, itu tujuannya. Oke, ini udah mau jam 9, saya mau mandi dulu, saya mau praktek bentar lagi. Hari ini banyak banget operasi. Hari ini ada operasi payudara, ada 2 operasi breast, 1 breast reduction mengecilkan payudara, terus ada operasi breast augmentasi, 2 malah sorry, ada 3 operasi breast, 1 breast reduction, 2 breast augmentation, ya membesarkan dari 2, mengecilkan dari 1, terus ada operasi hidung 1, terus ada operasi mata juga kalau saya nggak salah, sama treatment kalau treatment flek melasma sekarang membludak di semua cabang Beautiful ya. Jadi pasien-pasien yang udah ngerasain gimana fleknya nambah terus, ya akhirnya sekarang baru mau mencoba dengan cara yang saya tawarkan. Ya, yang penting sabar ya. Ingat, sabar karena berobatnya pelan-pelan gitu. Ya pasien biasa kalau saya bilang, Bu sabar ya, nanti berobatnya bisa setahun sampai 2 tahun. Hah, lama banget dok. Lah iya, proses kulitnya menjadi rusak aja kan lama. Ngerusaknya lama, ngobatin masa 1 tahun 2 tahun mah cepet, yang ngerusaknya 8 tahun 10 tahun gitu ya. Oke, baiklah, saya rasa demikian cukup untuk pagi ini. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan semua sehat, panjang umur dan bahagia. Amin.